Assalamualaikum. Ada apa lagi? Ya, silakan apa yang disampaikan. Kabur. Ini saya sebagai pengawas Ya, mengadakan pembinaan siap. sekaligus pemantauan tahapan standar, Ya, terus juga ingin melakukan penilaian kinerja guru dan kepala madrasah baik, serta observasi pembelajaran baik. guru di kelas. Ini nanti saya minta waktunya kapan bisa kita melaksanakan pengawasan ini. Terima kasih atas kunjungannya dari Pak Pengawas. Silakan diatur saja jadwalnya. Kami tinggal menerima jadwal dari apa. Terima kasih. Jadi kita mulai besok bisa melaksanakan ini Pak ya? Insya Allah bisa diserahkan di Bapak. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan Terima kasih Pak. Mudah-mudahan siap terlancar semuanya. Ini kan ada. Ya, Tegak tulis. Itu kayak segini nama pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul. Langsung saja pada hari ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga saya sekaligus dalam posisi kegiatan pengawasan daripada pengawas sekolah madrasah Kementerian Agama Kota Tangerang. Yang pertama, pembinaan guru terkait persoalan di kegiatan belajar mengajar MTS Al Hidayah. Yang kedua, supervisi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, persiapan penilaian akhir semester ganjil. Terus yang akan membawa kita semuanya bersemangat. Masih ingat kan Bapak Ibu semboyan daripada Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, Dewantoro ya? Bener? Dewantoro. Ya, Ki Hajar Dewantara. Masih ingat Bapak Ibu? Ingat sok suklodo, artinya menjadi seorang pemimpin atau kita sempat pemimpin. Kalau di rumah bapaknya, kalau di sekolah kita sama murid, kalau Pak Kepala pemimpin kita semua. Ingat sosok Torodo berarti seorang pemimpin harus menjadi dan teladan. Itu satu. Jadi kita kalau seorang bukan ngajarin Bapak Ibu ya, kita menjadi teladan buat anak-anak kita, buat kita. Bagaimana mereka meneladani kita. Kita saja tidak mampu meneladani untuk mereka. Itu perlu digarisbawahi untuk kita semua sebagai guru. Kita harus menjadi teladan bagi anak kita. Ingat sosok Torodo. Terus ingat yuk bangun karso. Artinya apa Bapak Ibu? Di tengah kesibukan apapun kita harus tetap semangat Bapak Ibu. Ngajar harus semangat. Betul itu. Kita semua harus semangat. Sama-sama kita. Ya sama. Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kita mengajar. Kalau memang ada waktu jam ngajar kita ngajar. Tetap semangat. Yang berikutnya tutwuri handayani. Apa itu Bapak Ibu? Kita harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Nah kita harus memberikan semangat kepada murid-murid kita
Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bagaimana kejadian-kejadian terjadi. Dan kita ini nggak semangat sih. Jadi sekali lagi, mari Bu, Bapak Ibu, kita semangat bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kita sebagai guru. Kita tidak keluar dari jalur regulasi kita sebagai guru. Dan berikutnya perlu kita bahas kembali, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, supervisi guru. Nah ini bagaimana kita akan tahu persoalan-persoalan mengajar di kelas sehingga membuat siswa ada yang mengantuk, berantem dan sebagainya, sementara kita tidak ada di kelas. Nah setidaknya kalau ada supervisi guru, ada pemantauan proses pembelajaran Bapak Ibu, baik oleh pengawas maupun oleh Bapak Kepala Sekolah, ini tentunya akan berdampak baik untuk kita semua. Karena supervisi itu bukan berarti menjas Bapak Ibu guru mengajar salah, bukan Bapak Ibu. Ketika kepala dan pengawas mengawasi kita, memantau kita, jadi di sana itu setelah pembelajaran berlangsung, kita biasa ngobrol Bapak Ibu. Nanti ditanya bagaimana kesan-kesan mengajar, bukan menjas mencari kelemahan dan kekurangan kita, bukan Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita saling sharing pendapat. Apa yang dirasakan tadi? Oh anak-anak yang pada keluar mulu, nah itu bisa kita diskusikan. Anak nggak semangat, kita diskusikan. Jadi ada solusi. Misalnya seorang pengawas tentunya akan memberikan pandangan. Jadi itu Bapak Ibu. Di samping juga memang ada supervisi klinis, itu berbeda lagi. Tapi memerlukan sesuatu yang perlu urgen sekali, kelemahan-kelemahan yang dialami oleh guru nanti pengawas. Dan insya Allah itu pengawas dari pertama Tangsel, insya Allah mau datang, sama Pak Haji Anwar juga mau datang. Nanti beberapa guru nanti saya konfirmasi sama Bapak Kepala Sekolah, siapa yang disupervisi harus siap-siap Bapak Ibu. Tadi jangan takut. Jadi bukan untuk mencari kesalahan, bukan, tapi untuk saling curah pendapat saja. Ya Bapak Ibu ya. Apalagi tadi yang sudah perangkatnya lengkap, WH siap-siap WH. Ayo, bangkas dulu. Ya, nanti akan dilakukan supervisi. Nanti saya konfirmasi dengan Pak Kepala. Nanti karena saya juga ditugaskan oleh Pak Haji Anwar ikut mensupervisi, jadi insya Allah nanti ke kelas. Nah ini waktunya ditentukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Tapi yang jelas di luar daripada nanti pengawas, kan rencana pengawas itu hari Sabtu, rencana belum tidak berhalangan, itu udah siap. Nah tapi selanjutnya supervisi tetap diadakan sesuai dengan program Bapak Kepala, sesuai dengan program beliau. Tanggal 24 November sampai 26 November harus ada supervisi. Jadi nanti Bapak Ibu saya konfirmasi dulu. Memang alurnya mas sebetulnya mah yang betul itu kita pra-observasi dulu. Jadi diwawancara dulu titik mana yang akan kita lihat. Misalkan kita mau melihat ke arah metodenya, berarti nanti pada saat observasi pemantauan akan dilihat metodenya gitu. Jadi ada ngobrol dulu. Jadi sebelum supervisi kelas itu tahapannya harus ada pendahuluan, kita bertemu dulu. Nah saya juga pengen begitu. Jadi nanti Bapak Ibu kita lihat dulu perangkatnya, nanti pada saat waktunya kita tentukan sesuai tanggal tadi 24, 25, 26. Dan karena itu siap-siap Bapak Ibu untuk disupervisi. Karena ini memang salah satu bentuk pembinaan daripada kepala sekolah dan pengawas. Salah satunya supervisi akademis, yaitu melihat pengelolaan pembelajaran di kelas. Nah ini sudah saya sampaikan yang untuk supervisi guru. Jadi senior dulu, baru nanti yang lain. Jangan nggak ada kata nggak siap. Nanti pada suatunya kita sudah langsung supervisi. Instrumennya sudah disiapkan. Kalau ditambah lagi ada ide apa dari saya nanti gitu sih benar. Jadi ini hari ini mah pemantauan dan penilaian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan 8 standar penilaian SMP oleh pengawas, yaitu Bapak Ahmad Nasir, yang akan dinilai oleh Waka Madrasah Indah Hidayah dan para Waka
kesiswaan dan para guru dan kurikulum dan lainnya. Untuk itu kami persilakan waktu dan tempat. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala MTS Hidayah, Bapak Purmaka SAG, dan para wakaf Madrasah Sanawiyah Hidayah, dan para guru yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini sesuai dengan rencana kita, yaitu kegiatan penilaian kinerja kepala madrasah PPKM dan pemantauan 8 standar nasional pendidikan. Alhamdulillah kita bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah wa na'udzubillah wa quwwata illa billah. Saya hormati Bapak Makasir MPD yang sudah datang ke tempat MTS Al-Hidayah dalam rangka memantau kinerja para sekolah atau penilaian para sekolah madrasah, yang alhamdulillah pada hari ini beliau menyempatkan hadir dalam rangka pemantauan terhadap para sekolah. Pertama, yang kedua, saya hormati para wakil kepala koordinator bidang apa namanya ini, bidang berbagai bidang. Di sini ada standar pengelolaan, ada standar kelulusan, ada standar pendidikan, ada standar isi dan sebagainya. Tentu kami sangat mengucapkan terima kasih. Yang kedua, sebagaimana apa yang diminta oleh pengawas, bahwasanya kami berusaha semaksimal mungkin setiap kegiatan dan kegiatan selalu kami dokumentasikan dalam bentuk file atau dalam bentuk copy. Susi ya. Ada isi dengan Pak Dimat. Selamat akhir banget. Sudah siap Pak? Insyaallah. Ada yang ingin saya tanyakan nih Pak. Untuk kepala sekolah atau madrasah bersama guru mengembangkan kurikulum sesuai dengan KTS Pak? Insyaallah. Ada ya. Terus visi dan misi tujuan sudah masuk ke dalam KTSP? Terus RPP Seladus tidak ada. Kurikulumnya masih kurikulum KTS Pak ya? Iya. Dalam perangkat pembelajaran sudah memuat sikap spiritual, sosial, dan pengetahuan, keterampilan semua masuk. Cukup Pak Rahmat ya, terima kasih. Sukses terus Pak Rahmat. Berikutnya untuk standar fase. Iya Bapak. Ya, oke. Kita begini. Ya. Sehat Fitri. Ya, dari kepala sekolah tadi menyebutkan untuk sedang proses nanti dilakukan pemeriksaannya dengan akun guru. Iya. Ini sudah lama jadi kurikulum Bu? Baru tanpa Ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan pada Bu Fitri terkait standar proses. Guru-guru sudah mengembangkan RPP selanjutnya. Alhamdulillah. Terus untuk komponen silabusnya juga sudah jelas Bu, sesuai dengan regulasi atau perundang-undangan nomor 3/24 sudah. Terus untuk buku teks dalam proses pembelajaran menggunakan Bu? Iya. Oh gitu. Terus kalau di kelas guru itu melakukan pendahuluan seperti itu Bu, menyiapkan siswa dulu sebelum belajar, motivasi ya, ada foto-fotonya, dokumentasinya.
gambarkan proses RPP-nya atau apa ada? Oh, dokumentasi nama kegiatan, kelas, pembelajaran. RPP-nya ada Bu? Sampelnya aja. Bagian bawah ya, nah itu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu ya, ya. Ya, sudah ada. Cukup Bu ya. Sukses Bu Fitri ya. Untuk selanjutnya Ya. Pak Ustadz Mawardi ya. Baik Bapak. Standar kelulusan ya. Sudah disiapkan Sudah Pak. dokumennya. Sudah Pak. Ada beberapa saya tanyakan Pak Mawardi Ya. terkait dengan potensi kelulusan ya. Ya. Ini ada dokumen KKM kriteria kelulusan minimal. Ada Pak. Ada guru mengajar aktif keterlibatan mengaktifkan siswanya. Alhamdulillah. Oh, aktif semua. Jadi siswa dilatih juga untuk memperoleh pengalaman jiwa sosial Iya. sportif. Seperti guru sudah melaksanakan proses pembelajaran menggunakan contextual teaching learning, jadi berbasis keseharian. Betul Pak. Oh, sudah. dilakukan, Pak. Ya, sudah Pak. Sudah dilakukan semua. Iya. Bisa dilihat dokumen. Terus silakan Pak. Oh, sesuai ya. Ada semua. Ya, ini barangkali banyak. Cukup ya. Cukup ya. Baik. Ya. Baik Pak Ahmad Kusnesi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sesuai rencana yang kemarin yang sudah kita rencanakan bahwa hari ini ada pantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan dan juga penilaian kinerja kepala madrasah KKM, yaitu kesediaannya untuk beberapa hal yang bisa periksa Pak Kusnesi ya. Siap. Dokumennya sudah ada Pak. Dokumennya sudah ada, ini sudah lengkap, sudah siapkan untuk standar pendidikan ya. Ya, Ini bisa lihat sebentar ya. di jasa dulu ya. Jelas. Jadi lengkap Pak ya ini untuk Alhamdulillah. standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Tapi ada yang masih saya ingin saya tanyakan. Ini Pak Guru memiliki kompetensi profesional Pak, menguasai materi, struktur konsep, mengembangkan materi pembelajaran. Oh iya, tentu. Sudah ada bukti-bukti pembelajaran ya Pak ya. Intinya Foto-fotonya Pak. ini semuanya. Nggak ada ya. Di sini yang terakhir yang mempunyai kualifikasi pendidikan S2 ada berapa orang? S2 ada 2 orang ya. 2 orang. Ya. Usia di bawah 50 tahun. Usianya di bawah 50. Yang PNS-nya ada berapa? PNS-nya ada 4 Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Kusnesi atas kesediaannya. Sama-sama. Ya, sukses Pak. Amin. Ya, terima kasih. Ya, nice. Udah, Keren banget. Jalan. Jadi
standar sarana dan prasarana. Kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama menjadi wakil daripada sarana dan prasarana? Saya kurang lebih sudah 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Sudah cukup lama Pak. Alhamdulillah lama Pak. Bahkan lebih. Lebih. Jadi ini dalam rangka pengawasan pemantauan Ya. 8 standar nasional pendidikan dan juga penilaian kinerja kepala madrasah, ada beberapa hal terkait daripada standar usaha ini. Nanti mohon dijelaskan perihal keberadaan daripada item-item yang ditanyakan pasti. Ya, tentunya di sini apakah sekolah memiliki pelaksanaan sesuai ketentuan sesuai bangunan sekolah memiliki persyaratan ketersediaan negara. Menurut saya sesuai. Sangat sesuai. Kejayaan juga sesuai. sanitasi Ya, sesuai. tempat sampah juga Ada. sesuai. Apakah madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah ukuran dan skala sesuai ketentuan? Sesuai dengan jumlah siswa dan guru. Mungkin ada beberapa yang perlu kita cermati, terutama tempat parkir kendaraan untuk di sekolah. Apakah sudah memenuhi? Kalau saya sendiri bisa lihat ya, di alam sekolah itu yang ukuran segitu luasnya itu bisa menampung seluruh siswa dan dewan guru. Baik, bisa saya lihat? Cukup. Terima kasih Baik. untuk standar sarana dan prasarana. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Alhamdulillah, sukses terus Pak Rusdi. Amin. Sama-sama. Doa. Iya. Ya. Baik, Bu Preti, selamat pagi. Ya, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Nah, ini sesuai dengan rencana kita bahwa kita akan mengadakan pertama penilaian kinerja kepala madrasah dan pemantauan 8 standar nasional pendidikan. Dan itu Bu Preti sini ditugaskan untuk standar pengelolaan. Ada beberapa hal yang saya tanyakan Bu, atau ada dokumennya. Bisa saya lihat? Ini saya ingin tanyakan Bu Titi, apakah sekolah atau madrasah memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai dengan ketentuan di perumusannya, keputusan, penetapan, peninjauan? Ada. Baik. Terus apakah madrasah melaksanakan kegiatan seperti penerimaan peserta didik baru? Iya, Ada. Mana? Baik. Ya. Saya catat dulu ya. Jadi pulpen ini. Terus ini satu lagi. Apakah madrasah memiliki sistem informasi manajemen seperti pengelolaan SIM, penugasan pengelolaan SIM, laporan data dan informasi? Ada. Mana?
Baik, cukup hari ini Bu. Terima kasih atas waktunya. Sukses Bu Peti. Iya, kita ada dari saya. Udah cukup ya Pak? Cukup ya, kasih. Ya. Untuk standar pembiayaan ini dokumennya sudah disiapkan? Oh sudah. Ini ada beberapa item yang perlu saya tanyakan Bu. Bisa dilihat, saya periksa dulu, nanti saya. Yang pertama coba dicek Bu, apakah sekolah atau madrasah memiliki rencana kerja dan anggaran 3 tahun terakhir yang memuat pengembangan sarana, pengembangan pendidik, tenaga pendidikan, ada? Bisa dilihat? Bu. Terus saya tanya, jadi saya lihat untuk sekolah pembatasan memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan pada yayasan atau orang tua? Ada semuanya. Baik, cukup Bu Novi, terima kasih atas waktunya, sukses. Bu, sudah berapa lama belajar di MTS? Mengajar sih kalau untuk MTS ada 12 tahun. 12 tahun. Nah kalau belajar baru 6 tahun. Nanti Bu ya. Ini ada beberapa yang saya ingin periksa, terutama kalau guru melaksanakan pelajaran bebas di baik di kelas, Ya, mengadakan penilaian, udah. dan objektif nggak itu, Alhamdulillah. objektif. Terus untuk kriteria ketuntasan minimalnya sudah sesuai dengan karakteristik siswa atau dan sudah. Ini yang terakhir ya, yang saya tanya, apakah guru-guru sudah melakukan hasil proses belajar dengan menyusun kisi-kisi, mengembangkan instrumen pedoman penilaian? Sudah. Baik. Kisi-kisinya dari ini ya. Ya. Ya, baik ya. Terima kasih Bu Novi ya. Ya, sama-sama. Iya. Ya Bapak Ibu, sudah kita laksanakan daripada pemantauan data standar ini. Dan itu saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya kita ke depan. Nanti kita bisa sharing diskusi kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sesuai janji kita Bu ya, hari ini kita mengadakan observasi kelas. Sebelum saya atau ibu ke kelas, ada beberapa hal yang perlu saya untuk persiapan sebelum ibu ke kelas. Sehat ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat ya, sehat. Bu Nur, ya, Hidayah ya, mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Hari ini melaksanakan observasi terlebih dahulu, kata Ibu. Nanti masuk jam
Jam 10. Kelas Di kelas 9. kelas 9D. Itu. Jadi bilangnya sih anaknya pagi-pagi ya. Kelas pertama, apa topik pembelajaran yang akan nanti disajikan? Untuk hari ini, topik yang akan saya sampaikan di kelas itu tentang teks tanggapan. Yes, tentang tanggapan. Ya. Selanjutnya, kompetensi apa yang diharapkan dimiliki siswa? Ya, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi informasi baik berupa ujian, kritikan terhadap teks tanggapan. Teks ya. Dari teks tanggapan. Teks tanggapan. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang akan dikembangkan? Nilai moral, nilai kejujuran. Karena dari situ diharapkan anak-anak itu bisa mengembangkan atau menerangkan bagaimana caranya menyampaikan sebuah kritikan ataupun pujian dengan bahasa yang baik. Baik, Bu. Selanjutnya, sikap apa yang diharapkan agar menjadi kebiasaan siswa? Ya, saya harapkan sih dengan belajar ini mereka biasa untuk mengapresiasi sebuah karya supaya bisa memotivasi yang lain juga seperti itu. Motivasi yang lain. Persiapan itu pada hari ini silabus ada? Ada Pak? Sudah saya lihat. Oke. Untuk program semester, program tahun ada sama ya? Iya, kalau Ini juga ya. RPP nya rencana pelaksanaan pembelajaran pasti sekali. makbul Nah, ya. Terus bisa Ibu ceritakan tahapan nanti pembelajarannya seperti di kelas gitu ya? ya. Oke, di awal saya biasa memulai dengan mengucapkan salam, kemudian mengkondisikan kelas. Karena kalau ini setelah istirahat, biasanya mereka masih butuh persiapan untuk kembali belajar. Kemudian mengabsen anak-anak. Kemudian setelah itu kita masuk ke menyampaikan topik yang akan dipelajari itu. Kemudian ada persepsi. Kemudian masuk ke materi. Ya. Seperti itu. Ada materi yang nanti kira-kira sulit atau dipahami oleh siswa? Ada tidak? Untuk kali ini sih diharapkan, saya berharap materinya tidak terlalu sulit Pak. Materi. Iya. Ini terkait dengan memberikan tanggapan terhadap sesuatu itu kan mereka bisa menyampaikan pujiannya ataupun kritikannya terhadap apa yang disajikan. Terus selanjutnya, kalau memang dugaannya tidak ada kesulitan, berarti sumber di sini tidak ada kesulitan barangkali sumber belajar yang juga dia. Terus bagaimana kesiapan Ibu untuk tampil di depan kelas hari ini? Siap? Ya, insya Allah siap. Saya siapkan materinya, saya siapkan beberapa contoh atau misalkan alat pelatihannya supaya mereka betul bisa memahaminya. Mungkin metode yang utama akan Ibu gunakan di kelas? Saya masih menggunakan metode ceramah sama ya tanya jawab. Tanya jawab. Nanti apa Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran nanti menggunakan apa? Ada. Ada. Jika ada, apa saja yang harus disiapkan dan alat-alatnya apa aja? Saya menyiapkan semacam hasil karya anak, kemudian nanti mereka coba berikan tanggapannya seperti apa. Ya. Bagaimana kalau nanti saya ikut mengamati? Kasih Ibu ya.
wabarakatuh. Baik, semuanya sehat? Sehat. Ya. Baik, sebelum belajar seperti biasa Ibu akan langsung dulu, ya. Ada yang kita masuk? Ada ya? Baik, dimaksud dulu. Yang pertama dimulai dari arah sini. Ada. Ada keterangan? Ada. Apa berarti ya? Adifa. Ada. Kemudian Sofian. Amelia Desi. Kemudian Razika. Aska. Ada keterangan? Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cerpen. Ya. Oke, untuk cerpen ingin tahu nih dari kalian, ya, apakah masih mengingat materi yang sudah kalian pelajari? Ya, yang pertama ini coba dari Adifa. Oke, Adifa, apa itu cerpen? Jelas. Oke, betul sekali. Jadi cerpen itu karangan pendek, singkat, yang berbentuk prosa, tambahkan di mana isinya menceritakan sepenggal kisah dari tokohnya. Jadi tidak secara keseluruhan ya namanya. Kalau keseluruhan atau banyak atau permasalahan yang lebih kompleks lagi, itu namanya novel. Karena cerpen singkat pendek, maka ceritanya singkat dan kisahnya hanya ambil satu kisah saja. Atau konflik atau permasalahan. Oke, kemudian yang kedua dari perempuan ibu yang kamu sebutkan ciri-ciri dari cerpen. Oke, menceritakan satu peristiwa. Oke, betul sekali. Sofi, ada lagi? Ayo. Oke, memiliki alur tunggal, masuk akal berdasarkan fakta, ya, dan berikan solusi yang baik itu seperti apa? Bahkan misalkan di bagian yang diberikan, ya, ada seniman. Ini kan tadi ini dikritik kenapa? Karena tidak ada warna. Tadi disampaikan baiknya diberikan warna bagus, warna dasar, ya, supaya gambarnya semakin bagus. Kan artinya kita mengkritik karya seseorang, kemudian kita berikan solusinya dan sarannya. Ya, tidak hanya sekedar mengkritik menunjukkan wah gambarnya kurang bagus, itu namanya tidak membangun anak. Itu hanya akan membuat orang yang membuat karya itu jadi minder, jadi pesimis. Kenapa? Tidak ada solusi atau tidak ada masukan-masukan yang membuat dia termotivasi untuk lebih baik. Jadi yang namanya sebuah kritikan, tanggapan yang berkaitan dengan kritikan, ya, tambahi atau tunjukkan solusinya apa. Ya, Nana. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, dilihat, coba perhatikan halaman 46. Itu ada contoh teks tanggapan. Tugas kalian adalah mengamati dengan seksama teks tanggapan yang berjudul siswa nakal. Kemudian setelah kalian amati, ya, maka berikan atau jawab pertanyaan di bawahnya. Pertanyaan yang pertama, masalah apa yang dibahas dalam teks tanggapan tersebut? Itu kita ketahui setelah kalian membacanya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat penanggap terhadap sebutan siswa nakal? Siswa nakal dalam terus ya. Kemudian nomor 2, bagaimana pendapat penanggap terhadap sebutan siswa nakal? Setuju apa tidak setuju? Setuju apa tidak? Tidak setuju, ya. Jadi jawabannya adalah menganggap tidak setuju dengan sebutan siswa nakal. Ya. Apa saja yang mengakibatkan siswa menjadi nakal? Sebabnya adalah yang pertama, siswa yang nakal dikarenakan gagal mencapai identitas peran. Oke.
Kemudian selain itu nakalnya siswa dikarenakan mempunyai kontrol diri yang lemah. Betul sekali. Ya. Jadi kurangnya kasih sayang, ya, sehingga turut menjadi penyebab siswa nakal. Ya. Ada lagi? Siswa yang di rumahnya selalu mendapat perlakuan kasar, ya. Itu bisa juga menyebabkan kenakalan siswa. Oke, itu adalah beberapa alasan yang mengakibatkan siswa nakal, ya. Kemudian yang keempat, apa kesimpulan dari teks tanggapan tersebut? Kesimpulannya adalah ada yang bisa menjawab? Kesimpulannya adalah yang namanya siswa nakal, ya, pasti ada latar belakang ya, ada penyebabnya, ada yang latar belakanginya. Biasanya siswa itu tidak nakal. Kalau kita berikan nakal, pasti ada latar belakangnya. Ya. Jadi di sini banyak yang menjadi penyebabnya nakal. Yang dari lingkungan, dari pergaulan, dari bagaimana dia diperlakukan di rumah, bagaimana kasih sayang orang tua, apakah diperhatikan atau tidak, itu menjadi penyebab. Sekarang jelaskan mengapa teks tersebut pantas kita berikan dalam teks tanggapan. Teks ini sudah layak jadi teks tanggapan atau belum? Sudah, betul sekali. Sudah. Kenapa? Karena di paragraf pertama si penanggap ini sudah menguraikan atau menyebutkan secara umum apa yang akan dia komentarkan. Ya. Jadi di awal paragraf pertama itu yang namanya evaluasi anak-anak, dimana di situ si penanggap mulai menyebutkan atau menyampaikan pernyataan umumnya berupa apa sih yang akan dia komentari. Oh, ternyata tentang anggapan bahwasanya siswa itu nakal. Ya. Kemudian di paragraf selanjutnya 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah beberapa data yang dikumpulkan oleh si penanggap ini berkaitan dengan apa yang tadi disebutkan di pernyataan, ya. Kemudian pada bagian terakhir berdasarkan dikatakan sudah di bagian terakhir bahwasanya tidak selamanya atau tidak benar siswa itu nakal. Kalau nakal bukan karena tidak ada sebab, pasti sebelumnya ada latar belakangnya. Ya. Baik, untuk sekalian anak, dari sini kalian sudah belajar untuk dari pengamatan ini. Ibu lihat kalian sudah bisa membedakan, sudah bisa menentukan, ya, yang namanya tanggapan, yang namanya kritik, komentar, seperti apa. Lihat dari tadi yang di bawah gambar pun kalian sudah berusaha menentukan, bisa mengomentari, menanggapi sebuah karya, baiknya seperti apa, ya, apresiasi berupa pujian bagaimana, kemudian apresiasi berupa kritikan seperti apa, ya, walaupun tidak semuanya ibu tanya satu persatu, tapi dari beberapa teman kalian itu sudah ibu perhatikan bisa mengerti, ya, tentang teks tanggapan yang kita bahas hari ini. Oke, sampai di sini sudah Pak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, karena sudah cukup, kita ulang kembali kaitannya dengan materi hari ini, yaitu tentang teks tanggapan, yaitu kontennya teks tanggapan adalah teks yang berisi apa? Merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, menanggapi suatu teks betul, ya. Nah, tujuan dari teks tanggapan ini adalah tujuannya apa, Sofi? Oh ya, memberikan penilaian akan pentingnya, iya, semoga ya, gitu ya, secara logis, objektif, masuk akal, gitu ya. Adapun dari ciri-ciri dari teks tanggapan ini, yang pertama adalah berisi tanggapan soal peristiwa. Oke. Yang kedua,
memberikan masukan yang benar. Yang ketiga, memberikan apresiasi terhadap sebuah karya. Oke. Bagus sekali anak-anak, hari ini luar biasa. Ibu senang sekali, semuanya fokus, semuanya mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan baik. Ya, untuk hari ini cukup. Ya, tugas di rumah silakan nanti kalian selesaikan halaman 54 anak. Yang PR di rumah, kerjakan di rumah. Nanti minggu depan di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama. Iya betul, sampai halaman dulu. Oke. Baik, itu saja anak. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Ibu rasa cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kalian bisa lanjut ke pelajaran berikutnya, ya. Tadi alhamdulillah saya sudah mengamati kelas pembelajaran yang sudah dibuat. Bagaimana perasaannya, Bu? Ya, alhamdulillah kalau melihat pembelajaran hari ini tadi di kelas 9B itu ya saya bersyukur lumayan lancar, lumayan kondusif karena dari pendidikannya juga cukup bagus dan mereka juga mengikuti dengan baik dan itu saya rasa sudah cukup. Serta pembelajarannya sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kalau untuk pembelajaran ya dari awal insya Allah sudah sesuai dengan rencanakan karena ada beberapa tahapan seperti memberikan contoh atau memancing siswa untuk memberikan komentar terhadap apa yang saya sajikan dan alhamdulillah mereka mau berinteraksi dan mau menguraikan atau berpendapat terhadap apa yang tadi saya praktekkan di kelas. Ada yang menjadi kesulitan? Kalau untuk kesulitan, dibilang kesulitan juga apa ya? Karena anak-anak itu cenderung kalau untuk membaca itu harus disuruh dulu baru mereka mau membaca, sehingga kalau saya seperti beberapa minggu sebelumnya kalau saya tidak misalkan saya sampaikan sebelum pelajaran berikutnya tolong baca halaman sekian, nah baru mereka membaca dan besoknya pada pembelajaran baru bisa nyambung gitu Pak. Tapi kalau nggak saya suruh baca mereka terkadang ya tidak membaca, sehingga pada saat saya menyampaikan materi itu mereka ibaratnya masih kosong belum ada gambaran. Mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah ayo berkarya. Pengawas madrasah ayolah menghasilkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat bermartabat, mencetak guru yang berinovasi. Wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu menyambut era globalisasi. Teruslah
semangat dalam berkarya. Satu suara Madrasah Jaya, pengawas madrasah ayo berkarya.